Oke, selamat siang para trader mania, sahabat GK Invest Semarang. Kembali lagi ke channel kita, channel mingguan, yaitu seminar secara online atau webinar bersama saya Edi Hartoyo, posisi di GK Invest sebagai supervisor tim business development. Nah, untuk sahabat trader mania dan sahabat GK Invest yang ada di Semarang dan seluruh Indonesia, pada siang hari ini kita akan membahas yaitu meraih profit di akhir tahun. Bagaimana toh caranya meraih profit di akhir tahun 2020 itu? Nah, kalau untuk para trader, bagi yang para pemula yang masih belum tahu akan tentang trading dan trading itu apa, bahkan belum mengenal sama sekali, mari kita ikuti sampai dengan akhir. Jangan sampai keputus, jangan sampai ke jeda. Kalau nanti kejeda atau keputus, sayang. Tidak bisa yang namanya dapat apa itu profit dan bisa meraih profit di akhir tahun. Lumayan lah biar buat untuk tambahan sisa liburan sama keluarga di tahun 2020 ini. Mari kita ikuti untuk para trader mania. Oke, untuk kali ini sahabat trader mania, saya akan membahas tentang pergerakan dari gold atau emas dari tahun 2007. Pergerakan dari tahunan dari 2007, dia bergerak dari harga startnya di bulan Januari 2007 itu di kisaran harga 640-an troy ounce US dollar, dan sempat dia koreksi di harga 626.500 troy ounce US dollar. Tapi di saat itu juga di bulan Januari juga itu melejit sampai di Februari, hampir akhir Februari, dia ke harga 688.200 troy ounce US dollar. Artinya di sini kita ada kenaikan dari 1 bulanan dari Januari yang dia koreksi di 20 poinan dari harga 640 troy ounce ke harga 627 2026.5 naik ke 688.200. Artinya di sini ada kenaikan 60 poinan. Jadi sahabat trader mania, sahabat GK Invest, kalau mungkin ini di akhir tahun, kalau kita flashback di tahun 2007, otomatis peluang-peluang yang akhir tahun ini apabila harga yang sekarang nih, kita coba lihat dulu ya sahabat trader mania. Nah, ini sahabat trader mania untuk harga yang running sekarang nih di tahun 2020, akhir 2020. Ini di harga 1880-an. Dan untuk pergerakan harian di hari ini tadi, kita coba lihat nih. Untuk harga terendahnya sempat turun di 1877 dan sempat naik sudah di 1900.04. Nah, artinya apa ini sahabat trader? Artinya di akhir tahun ini apabila kita dapat harga di 1870-an sampai 80-an ini, artinya kita kesempatan untuk yang namanya gabung di GK Invest. Karena apa? Di pergerakan dari 2007 dulu itu kita kembali lagi nih. Kembali lagi. Nah, kita kembali lagi ke awal di tahun 2007 itu dari Januari 2007 itu 626 ke 688, artinya 60 poinan. Nah, sahabat trader mania, kalau sekarang nih di harga 1880-an, artinya akan ngejar ke harga 1920-an. Itu untuk proyeksi terdekatnya. Tetapi kalau kita
lihat lagi nih dari awal tahun 2007 itu di harga 640 sampai tutup close-nya di akhir tahun 2007 itu di kisaran harga 840-an, 844,1 itu di akhir Desember. Dan menjelang tahun 2008 itu harga di 840-an. Artinya dari start 626 ke 840 itu ada kenaikan kisaran di 220-an, 220 poin. Artinya kalau misalkan kita mau memanfaatkan di harga yang sama, kalau sekarang harga yang running di harga 1880, artinya masih terbuka naik ke harga 2000 lagi. 2080-an kalau misalkan harga ngejar ke range 200 poinan. Nah, oke sahabat Trader Mania, untuk tahun 2008 dari harga yang tadinya di 840-an, dia di Februari dia melejit naik juga di harga 940-an nih, sahabat mania. Sahabat Trader Mania, di sini kita peluang-peluang awal tahun dari 2007 tadi sudah naik juga 60 poinan. Ini di Januari sampai Februari dari harga start 840 ke 940, artinya 100 poinan di tahun 2008. Di proyeksi awal tahun otomatis harganya cenderung naik. Nah, sahabat mania, untuk yang di 2008 dari 2007 ke 2008 ini ada kenaikan kisaran 100 poinan. Artinya apabila di tahun ini, tahun 2020, di tahun 2020 ini kalau start di sekarang 1880-an, kita tambahkan 100 poin lagi, artinya harga mendekati di harga 2000. Itu cukup yang namanya berpeluang besar. Kalau kita flashback di tahun 2007 ke 2008, karena kenaikannya 100 poin lebih. Nah, kalau kita tarik yang namanya dari range dari awal tahun sampai ke akhir tahun, di sini di harga 840-an untuk close di Desember 2008 ini di 890. Artinya ada kenaikan nih. Walaupun dia pernah naik di harga 1000, tertingginya 1032,80 tahun 2008, terkoreksi di bulan April sampai Mei, terkoreksi di 840 kembali lagi ke harga dasar pembukaan awal tahun 2008, dan dia cenderung naik di harga 980-an, 88 itu di Juli 2008. Setelah itu dia terkoreksi turun tajam nih di harga 735,9. Nah, setelah itu dia ada rebound kembali naik ke 931,7 dan kembali lagi dia terkoreksi sejauh di 681. Artinya apabila dia terkoreksi dari awal open, kita di open tahun di awal tahun atau 2008 di Januari ini di 840, kita terkoreksi di 681, ini kita cukup menyiapkan dana nih di kisaran kalau kita open posisi satu lot dari 840 ke 681, kisaran di 200 poinan, itu kita menyiapkan di 200 juta minimal kalau kita open satu lot. Kalau kita open pakai 0,1 lot, otomatis di sini kita membutuhkan cuma 20 juta saja. Nah, sahabat Trader Mania, GK Invest Semarang, kalau misalkan harga 2008 dari 2007 tadi, 2007 start di 640-an, terus di 2008 ini di 681, artinya kita walaupun terkoreksi harganya masih di atasnya, di atas dari 2007 dia terkoreksi. Artinya tren tahunan dari 2007 ke 2008 mulai cenderung naik. Walaupun dia sempat naik ke 1032, terus dia terkoreksi sampai 400 poinan ke 681,
Artinya di sini kita tetap masih ada kenaikan dari tahun 2007 sampai ke 2008. Oke, sahabat trader mania, GK Invest Semarang, di sini apabila sahabat trader mania gabung di GK Invest untuk yang sekarang kita di tahun 2020, kalau misalkan kita lihat dari flashback di 2008 ke 2007, itu berarti di kisaran apabila dia terkoreksi sejauhnya harga tertingginya di 2074, terus terkoreksi paling terendahnya itu di bulan Maret itu di 1451. Ini cukup ada kenaikan di 600 poin lebih, dan artinya kalau kita misalkan kita tarik Fibonacci nih di kisaran harga tertingginya ke harga yang terendahnya. Nah, di sini sudah mulai yang namanya mendekati di 50%, di area 50%-an. Dia mantul turun di 50%-an. Dan biasanya kalau 50% ini dia sudah break, otomatis dia akan mantul. Nah, ini kemarin sudah untuk harganya di kemarin itu di 1764. Sedangkan proyeksinya kita 50%-nya di 1764,5 dan terendahnya di sini 1764,2. Artinya sudah break dan di angka 50%-nya. Makanya di November kemarin setelah 1764 dia kembali yang namanya rebound. Rebound naik ini ngejar ke 70%-an, 78%-an. Itu di kisaran 1946. Untuk terdekatnya proyeksi dari emas ini rebound naiknya ke 1946. Apabila sahabat trader mania ada posisi di sini, kita perhatikan untuk yang namanya titik-titik Fibonacci-nya. Biasanya kalau Fibonacci ini kita bisa melihat dari presentasinya. Presentasi di mana dia pembelikan di kisaran berapa. Nah, untuk running yang sekarang nih sudah di 1884 atau 1884,1 running di 80-an. Ini dia di hari ini dia sudah nutup gap dari yang awalnya di hari Kamis sebelum Natalan 24 Desember kemarin dia close-nya di 1879 dan hari ini tadi dia open di 1883, artinya ada gap 4 poin dan tadi sempat naik ke 1900 dan hari ini sudah ketutup gapnya, sudah turun ke 1877. Nah, proyeksi kalau misalkan hari ini di harga hari ini misalkan turun, itu proyeksi turunnya terjauhnya di 1870 sampai di 1855. Untuk koreksi kalau misalkan gapnya sampai ketembus terus, terjauhnya di harga ini. Nah, untuk sahabat trader mania GK Invest Semarang, ini kita bahas di harga tahunannya. Untuk harga tahunannya akhir tahun dia cenderung dari Desember ini sudah dari November mulai naik, dia rebound naik, mantul ke ini harga 1870-an, sempat koreksi sedikit di harga 1820-an di tanggal 14 Desember di 1817-an, 1820-an lah. Terus ini sudah rebound kembali naik, sudah menyentuh di 1906 kemarin di tanggal 21 Desember. Artinya ini harga masih cenderung untuk jangka panjangnya itu mengejar naik. Nah, sahabat trader mania, untuk kalau kita lihat di flashback yang tahun 2008, ini di akhir tahun, ini persis nih, dari November mulai Desember. Ini kita juga ada yang namanya dari November, dia turun, dia di harga bawah, start di harga 700-an nih, trade ons, naik ke 820-an, sampai di akhir Desember ini di 890-an. Hampir 900 trade ons. Artinya di sini ada kenaikan di November ke Desember ada kenaikan kurang lebihnya 200 poin. Nah, kalau kita tarik kesamaan nih di tahun ini dari November 2020
ini ke yang namanya Desember, kurang lebih ini kemarin di 1764, terendahnya di 1764, sekarang sudah tadi kemarin sudah nyentuh di 1906, artinya sudah ada kenaikan di 200 poin. Artinya apa? Di sini dari tahun 2007, 2008 itu ada kesamaan. Di tahun 2008 ini sama tahun 2020. Di November sama Desember sama-sama dia rally naik. Sudah break turun, terendahnya di Oktober mau ke November. Kemudian setelah itu dia rebound kembali naik yang melebihi dari harga start dari open market di market tahunannya di Januari 2008 yaitu di 1840-an, dia break itu naik ke 890 trade ounce. Nah, sahabat trader mania GK Invest Semarang, otomatis di sini para trader artinya kesempatan untuk yang namanya bisa memposisikan di mana saya saatnya beli, di mana saya saatnya yang namanya jual. Dari pergerakan yang namanya bulanan dari November ke Desember kita samakan di tahun 2008, hampir 12 tahun terakhir ini marketnya hampir sama ini dari start November ke Desember. Nah, next kita coba lihat nih untuk yang berikutnya di tahun 2009. Sahabat trader mania, di tahun 2009 Oke, sahabat trader mania, di tahun 2009 ini kita start di Januari 2009 ini start di tadi kan penutupan di close di 890-an ya. Ini start di Januari dari 2008 Desember 2008 itu di 890-an, 880-an. Ini kita start di sini 2009. Koreksi itu pasti ada. Nah, kalau untuk yang namanya di tahun 2008 tadi, ini dia juga sempat naik dan juga ada koreksi juga di Januari. Nah, di tahun 2009 ini juga sama. Dia koreksi dulu, dia baru naik. Nah, setelah itu koreksi lagi. Di 2007 pun juga sama. Dia dari start di 640, koreksi 626. Setelah itu naik rebound ke 688, setelah itu turun ke 644. Artinya dari tahun 2007, 2008, terus 2009 kurang lebihnya chart di awal tahun kurang lebihnya sama-sama dia cenderung naik walaupun dia ada koreksi sedikit penurunan. Nah, sahabat trader mania GKNW Semarang, di sini nggak perlu ragu apabila kita sudah yang namanya enter posisi nih. Entry posisi semisal nih kita sudah tahun 2009 ya, kita bahas di 2009 dulu. Ini contoh kata di open market tahunan 880 saya sudah enter buy nih. Semisal kita buy di emas pakai satu lot. Nah, kita hitung ketahanan dananya. Kalau di tahun kemarin 2008 sebelum di 2009 kemarinnya itu dia dari start 860-an, dia terkoreksi ke 680-an, artinya 200 poinan koreksinya. Nah, di 2009 apabila enter market itu di harga 880, artinya kita jaga-jaga nih di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya itu sampai di 200 poinan, artinya di harga 660-an lagi. Nah, kita siapkan kalau kita enter satu lot, otomatis dana 200 juta harus siap. Nah, sahabat trader mania, kebanyakan kalau misalkan para trader yang dia belum memahami tentang yang namanya psikologi dari yang namanya tahunan dari harga emasnya, begitu enter harga turun pasti takut. Dana saya kuat nggak? Dana saya hilang nggak? Kan gitu. Nah, di sini saya coba kasih sedikit nih untuk yang namanya pegangan untuk para trader mania GK Invest Semarang, yaitu memperhatikan dari harga break tahunannya.
gitu. Dan harga yang namanya cenderungnya naiknya berapa poin, turunnya berapa poin. Itu harus kita pegang dulu kalau kita mau pakai yang namanya long term. Dan tentunya kalau kita seorang trader sejati atau trader mania, otomatis kita harus memperhitungkan itu. Karena apa? Kita berinvest atau kita seperti pengembangan di sini otomatis harus ada yang namanya manajemen risiko. Nah, salah satu ini juga manajemen risiko kita. Di dalam trading ini kan kalau istilahnya seperti high risk high return untuk para pemula yang dia belum mengetahui dari yang namanya risikonya. Tapi kalau bagi para trader mania atau trader sejati, otomatis sudah tahu resikonya dan di situ harus kita pelajari. Bahkan di sini nggak ada yang namanya kata high risk, high return. Artinya di sini kita low risk, high return. Oke, di sini ada pertanyaan dari sahabat kita, dari saudara Andrian. Oke, mau tanya untuk awal tahun 2021 kira-kira kenaikan emas sampai di area berapa ya Pak ya? Oke, untuk tahun 2021. Oke, kita lihat dulu untuk oke. Oke, untuk tahun 2021 kenaikannya di kisaran harga berapa? Kalau kita lihat dari Fibonacci-nya, dari kita tarik di harga terendah ke harga tertinggi, itu kurang lebih range-nya tahun 2020 itu di 600 poinan. Dia start di harga 1451 naik sampai tertingginya belum tertembus lagi ini di 2074, artinya 600 poinan. Nah, kalau dari 50%-nya itu di area 1764 kemarin sudah ketembus, artinya kita lihat nih dari 600 poin start kalau misalkan dari tahun 2020 ini harga terendah terdekatnya itu di 1764 ditambah 600 poin, kisaran di harga 2300-an. Nah, untuk para trader kemungkinan di tahun 2021 proyeksi harga emas terjauhnya naiknya di harga 2300, kisaran 2200 2300. Kalau proyeksinya dia sama di tahun 2020. Nah, sahabat trader mania, kalau misalkan harga sekarang nih di harga 1800-an, artinya kesempatan untuk beli atau jual. Nah, di situ sahabat trader mania sudah bisa menentukan sendiri nih. Kalau misalkan ini area di 1800 yang kemarin terendahnya di 1764, kisaran 1764, ini sudah naik ke 1880-an, artinya kita sudah naik ke 100 poinan. Kurang lebihnya kalau misalkan dia ngejar ke 2300, kita masih punya kesempatan lagi nih untuk beli sekarang, kita tahan sampai 2021 akhir, proyeksinya ke 2300. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat, oke, oke, sahabat trader mania, kalau kita lihat dari tahun 2007, terus tahun 2008, 2009, itu kan cenderung naik untuk di awal tahun. Nah, kenaikannya pun juga lumayan. Kalau satu tahun dari di 2009 ini dia terendahnya di harga 800 treon naik ke 1200 400 poin. Rata-rata kisaran 300 400, terjauhnya 2020 ini di 600 poinan. Nah, sahabat trader, kalau untuk yang 2021 kemungkinan di 2200 2300 itu. Nah, ini dari ada pertanyaan lagi nih dari Mas Andrian nih.
berarti proyeksi kemungkinan naik ya Pak ya. Kalau dari proyeksi kemungkinan dari analisa yang berdasarkan 2007, 2008, 2009 itu cenderung akhir tahun sampai awal tahun sampai Februari itu cenderung naik. Tapi sahabat mania, kita tentu yang namanya harus perhatikan di fundamentalnya. Proyeksi-proyeksi fundamentalnya kita harus perhatikan juga. Karena apa? Kita di tahun 2007 nih, 2007 dia cenderung naik tapi dia ada koreksi. Nah, ini kadang yang membuat kita gugup atau bingung. Harus lepas atau harus kita tahan? Kan seperti itu. Di 2008 pun juga sama. Dia sempat naik juga, dia juga terkoreksi turun. Nah, di saat yang seperti ini, kebanyakan para trader itu bingung. Harus saya lepas atau saya tahan dulu? Gitu. Nah, kalau untuk yang namanya sahabat trader mania, kalau misalkan kita sudah yang namanya berinvest atau kita sudah pengembangan melalui yang namanya trading, nggak usah yang namanya pakai khawatir. Kita hitungkan yang namanya posisi kita mau transaksi atau kita mau transaksi main pakainya satu lot, berarti kita harus siap dana dari keuntungan kita dan kita juga harus ada yang namanya manajemen resikonya. Kalau misalkan kita enter satu lot, kalau dari 200 poin, berarti kita harus siapkan 200 juta. Kalau kita nggak kepengen yang namanya kena resiko di 200 poin tersebut. Nah, kalau untuk ini ada selanjutnya nih dari Mas Andrian lagi. Jika terjadi koreksi turun untuk susun open posisi buy di kisaran berapa? Oke, untuk pertanyaan Mas Andrian, kisaran untuk kita kembalikan dulu untuk ke MetaTrader dulu ya. Oke, untuk susun sell atau untuk susun posisi baik buy atau sell itu kita perhatikan yang namanya ketahanan dana kita dan tentukan poin. Kalau biasanya kalau kita mau pakai sistem manajemen averaging atau rata-rata pengambilan kita itu sama semua untuk pengambilan buy itu kalau untuk di harga 1880 yang running sekarang itu otomatis kita pakai analisa dari Fibonacci dulu. Jangan langsung kita ambil posisi. Kita harus berhitung dulu. Karena apa? Manajemen risiko harus tetap oke. Nah, di sini sahabat trader mania, kalau kita berhitung untuk dari November ke Desember, kalau misalkan kita mau melakukan averaging, kita harus tentukan dari yang namanya persentase di mana kita mau ambil posisi. Jangan sampai kita tidak tahu kita susun buy atau susun sell dengan tanpa dasar alasan apapun. Nah, di sini kalau biasanya kita lakukan untuk yang namanya susun buy atau sell itu berdasarkan yang namanya presentasi. Presentasi dari kita ambil dari Fibonacci-nya. Itu di terendahnya terdekat itu di 1764, terus tertingginya di 1906. Itu kita bisa begini. Dari yang namanya averaging ambil buy pertama itu di kisaran harga 23%, 1872 kita buy. Begitu dia turun di 1861 di 30%-nya kita buy lagi. Terus untuk di 38,2% di 1854 kita buy lagi. Sampai 44,1% di 1846 kita buy lagi. Jadi kalau kita mau ambil posisi buy atau averaging itu di sini kita pakai yang namanya susunan dari Fibonacci ini. Jadi kita tarik di harian untuk time frame waktunya harian. Terus untuk kita pakai pasang Fibonacci dari terdekat November ke Desember, kita averaging. Nah, jika harga yang sekarang di 1885, kita melakukan posisi ambil posisi beli atau jual. Kalau berdasarkan hari ini tadi, high-nya di 19.00, kita bisa yang namanya ambil posisi beli. Di mana harga ini lebih rendah dibandingkan di
1.900 tadi kenaikan di situ. Artinya peluang untuk yang namanya naik masih panjang. Nah, kalau misalkan sekarang kita buy di 1885. 1885. Nah, kemudian kok dia turun di 1872. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini manajemen risiko kita pegang. Tentunya kita harus hitungkan dari ketahanan dana kita. Kita mau melakukan yang namanya eksekusi, atau kita mau likuidasi, atau kita mau ambil posisi, otomatis kita harus hitungkan dari ketahanan dana kita. Kalau misalkan di 1872, ini ketahanan dana kita masih cukup ya di 13 pin. Artinya cuma kita harus perhitungkan di 130 dolar atau setara dengan 1.300.000. Nah, kalau misalkan kita trading di buy di sekarang, modal kita berapa? Gitu. Kalau misalkan modal kita 10 juta, kalau buy di 85, artinya di 72 kita mau buy lagi atau kita mau tahan. Kita harus yang namanya ingatkan di situ manajemen kita bagaimana. Kalau misalkan dana kita cukup, mumpuni, dan kita masih bisa untuk transaksi lagi, kita buy averaging, buy lagi nggak masalah. Tetapi kalau misalkan dana kita kok tidak mencukupi, ketahanan dana kita sudah yang namanya mepet, lebih baik kita lock dulu. Kita kunci dulu. Karena apa? Untuk posisi lock itu kita penyelamatan sementara dan kita bisa untuk yang namanya berpikir untuk planning ke depannya bagaimana gitu. Kalau untuk planning ke depannya kita tidak tahu, ya udah. Artinya apa? Kita di sini trading bingung. Nah, di situ akan menyebabkan apa? Banyak kerugian gitu loh. Nah, biasanya para trader mania kan di situ bingungnya. Kadang harga udah naik tinggi nih sampai kemarin 19.06. Terus ini koreksi turun lagi nih sampai 18.54. Bingung nih. Wah, saya kunci. Nah, karena apa? Mereka tidak memperhatikan yang namanya dari teknikalnya seperti ini gitu loh. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya lagi dari Sofyan. Kira-kira kenaikan tertinggi di bulan apa ya Pak untuk tahun depan? Oke, kita jawab sambil kita teruskan untuk yang namanya kelanjutannya ini. Biar kita bisa nanti tarik kesimpulan untuk yang namanya tertingginya kira-kira di bulan apa untuk prediksinya. Dari 3 bulanan dari 2007, dari 2007 nih, 3 bulan terakhir, 3 bulan awal dari 2007 ini di Januari, Februari, Maret dia naik 200 poin di 60 poin. Sorry, di 60 poin. Terus tahun 2007, 2008 ini dia dari bulan Januari terus sampai ke Maret ini ada 200 poinan. Terus kalau kita lihat di 2009 ini dari Januari ke Maret ini juga hampir 200-an, dari 800-an, 810 ke 1006. Artinya 200 poinan. Nah, untuk bulan kira-kira kenaikan tertinggi di bulan apa? Dari sahabat trader mania, biasanya itu di bulan-bulan krusial untuk yang namanya kenaikan atau penurunan, itu kita lihat nih di awal tahun sama akhir tahun. Kalau misalkan di tahun 2007 ini, di akhir tahun dia melejit tinggi. Dari November dia tinggi, di akhir tahun juga tinggi lagi. Terus untuk dari 2008 di awal tahun dia sudah start sampai di Maret dia sudah melejit tinggi. Dan bahkan di akhir tahun dia dari November ke akhir tahun juga melejit tinggi. Terus untuk di tahun 2009 itu juga sama. Dari Januari start ke mau mulai Maret ini Februari sudah melejit tinggi juga. Di akhir tahun juga ini mendekati yang namanya akhir tahun Desember pertengahan di harga 1073 naik ke 1100-an. Ini juga naik. Terus tahun 2000
10 ini di bulan awal Januari ke Maret ini juga ada kenaikan, terus sedikit ada koreksi di 1043. Di 2010 akhir tahun dari November ke Desember dia juga melejit tinggi. Di harga tertingginya di Desember itu di 1431 dan akhir tahun penutupan di 1421, artinya tidak jauh dari yang namanya harga tertingginya berdasarkan tahun 2010. Kalau next di 2011 itu dari Januari ke Maret itu juga relatif cenderung naik dari di sini di harga 1400-an ke 1445. Terus di akhir tahun di bulan Desember ini pertengahan mulai juga naik, ada koreksi. Terus di awal dari yang namanya tahun berikutnya tahun 2012 ini dia langsung naik. Dari Desember tadi dia terkoreksi sedikit, dia Januari langsung up sampai ke Maret. Nah, kalau kita tarik kesimpulan dari tahun 2007 sampai tahun 2012, dari 2007 ke 2012, 5 tahunan terakhir di tahun tersebut cenderung di awal tahun sampai yang namanya akhir tahun. Biasanya kalau awal tahun dia cenderung sudah naik, akhir tahun dia cenderung agak landai. Tapi kalau misalkan dari awal tahun dia sudah baru landai, pergerakannya masih yang namanya seperti kayak sideways landai, itu di awal tahun dia akan melejit tinggi. Ini kalau kita buat patokan yang namanya di awal tahun, awal bulan, di awal tahun, awal bulan juga, sama akhir tahun. Dari 5 tahun terakhir dari 2007 sampai 2012. Nah, untuk sahabat trader di tahun 2012 tadi naik. Nah, ini 2013 dia sudah legit naik nih. Terus ini di akhir tahun 2013 dia sedikit landai dan agak turun. Terus tahun 2014 ini juga di awal tahun dia melejit naik. Habis itu akhir tahun sedikit agak landai dan dia cenderung meneruskan dari yang namanya harga tersebut. Terus next di tahun 2015 ini juga sama, di awal tahun, awal bulan dari Januari itu ke Februari mulai naik juga. Setelah itu di akhir tahun dia agak landai. Artinya apa? Untuk kenaikan atau penurunan itu biasanya di awal pembukaan tahun sama akhir tahun. Itu dipastikan dari tahun 2007 sampai ini 2015 cenderungnya seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Sofyan, kira-kira kenaikan tertinggi di bulan apa dan untuk tahun ke depan. Nah, kurang lebihnya itu di awal-awal tahun di bulan Januari, Februari, Maret. Itu biasanya krusial-krusial naiknya. Kalau untuk naik tertingginya, proyeksinya itu berdasarkan yang namanya kita dari fundamental. Seperti kita ulas nih di tahun 2008, kalau nggak salah 2008. Nah, di tahun 2008 ini dulu hampir terjadi yang namanya perang global yang namanya antara Amerika nih. Terus di tahun 2012, kalau nggak salah 2012. Nah, ini di 2012 dia sempat ada penurunan drastis, terus habis itu naik drastis. Ini di 2012 itu hampir yang namanya terjadi global warming. Dulu di global warming dan juga imbasnya ke ekonomi dunia. Dan di situ ada kenaikan drastis. Itu dari Mei sampai yang namanya puncaknya di Oktober 2012. Nah, kalau kita ulas dari yang namanya naik tertingginya di bulan apa, tentunya rata-rata itu di awal tahun sama akhir tahun. Kalau misalkan terjadi di pertengahan seperti tahun 2012 ini, naik tajamnya di bulan Oktober, ini biasanya didukung oleh yang namanya faktor-faktor fundamental. Nah, kebetulan kita ulas lagi tahun 2020. Tahun 2020 ini di bulan Februari
start di bulan Februari ini melejit sampai yang namanya Agustus. Ini diserang oleh wabah yang namanya virus corona. Nah, di sini harga puncak-puncaknya hampir terjadi yang namanya lockdown yang kedua kalinya atau serangan virus yang kedua itu di Agustusnya, di bulan Agustus ini. Makanya harga emas kemarin sempat melejit di 2074. Nah, artinya apa? Dari sebelum-sebelumnya dia dari range tahunannya 300 poin, 400 poin, 200 poin, atau yang di 2012 tadi cuma 500 poin, ini break dari rekor-rekor sebelumnya. Di 2020 ini dia naik 600 poinan. Nah, sahabat trader mania, kalau misalkan ini tadi kenaikan tertinggi di bulan apa, ya kita bisa tarik kesimpulan nih dari berdasarkan data dari 2007 yang kita bahas tadi sampai tahun 2015, bahkan di 2020 itu di awal tahun sama akhir tahun. Biasanya seperti itu. Kalau di pertengahan dia ada kenaikan, itu biasanya didukung oleh faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi dari yang namanya kenaikan dolar atau penurunan dolar terhadap gold atau emas gitu. Oke, untuk sahabat trader mania GK Invest Semarang, masih ada pertanyaan yang lain, kita tunggu lagi sambil kita bahas lagi untuk materinya. Next kita akan coba bahas di crude oil. Oke, sahabat trader mania GK Invest Semarang, untuk harga crude oil dari kita ulas di 1 tahunan terakhir ini 2020 di bulan Maret. Di bulan Maret ini terjadi yang namanya gap down dari harga 41 dolar per barel, dan di sini terjadi yang namanya penurunan ke harga 32 di crude oil. Nah, ini terjadi gap down atau lonjakan turun dari 41 ke 32 kurang lebih 9 poin. Ini untuk para trader crude oil di sini terjadi yang namanya gap down 9 poin ini, dia ketutup setelah dia mengalami koreksi tajam sampai harga 6.61, di harga terendahnya 6.61 itu di bulan April, di bulan Maret atau April ya, April tanggal 21 April itu di harga terendahnya di 6.61. Setelah itu dia ngejar menutup gapnya di 41, di harga 41 itu kekejar di kisaran bulan Juni tanggal 23 ini. Dia melalui harga tertingginya di bulan Juni ini tanggal 23 di harga 41.60. Artinya sahabat trader crude oil di sini kalau misalkan di bulan Maret kita sudah enter buy, kalau di crude oil ini untuk per kontrak size-nya per penggunaan satu lotnya kan kita setara 10 juta nih. Kalau misalkan ada gap down 9 poin, artinya kita harus siapkan dana 90 juta untuk ketahanan dari gapnya. Nah, kalau dari harga 41 ini ke harga terendahnya 6.61, otomatis kita selisih kurang lebih 35 poin. Kalau satu poinnya kontrak size-nya itu 10 juta, kita mempersiapkan dana kurang lebih 350 untuk dari start di harga gap ke yang terendahnya ini. Dari 41 ke poin 6. Kalau misalkan lebih aman lagi untuk para trader crude oil, untuk mempersiapkannya di kisaran 500 juta. Karena apa? Kalau misalkan kita 500 juta, kita masih punya ketahanan dana, otomatis kita bisa enter di harga yang paling bawah. Nah, ini kita historical dari yang namanya 3 bulan terakhir, dia menutup gap di bulan Juni.
bulan Juni tanggal 23 dia sudah menutup gap. Artinya kalau misalkan kita sudah transaksi di 41 buy dan selama 3 bulan kita menunggu, karena di dalam crude oil ini kita tidak ada swap atau kita tidak ada biaya untuk menginap atau rollover. Di sini otomatis kita tenang-tenang saja, tinggal menghitungkan yang namanya dari biaya-biaya dari biaya untuk ketahanan dananya 41 ke poin 6. Itu artinya 35 poin atau 350 juta. Ya kurang lebihnya 500 juta kita sudah yang namanya bisa kalau kita mau trading di crude oil dengan pakai satu lot utuh. Nah, kalau misalkan kita mau pakai cuma 0,1, kita tahan dari harga 41 ini selama yang namanya 3 bulan dari bulan Maret sampai ke bulan Juni, itu otomatis kita sudah yang namanya aman. Dan bahkan sekarang kalau misalkan kita sampai di akhir tahun ini, harga sudah menyentuh di 49 tertingginya. Itu di tanggal 18 kalau enggak 19, di tanggal 18 di tanggal 18 itu di harga 49,40. Artinya apa? Kalau misalkan kita trading di crude oil, kita pakai 0,1, kita start di 41, kita tahan sampai akhir tahun, otomatis di bulan Desember ini kita sudah untung kurang lebihnya 8 poin. Atau kalau kita pakai satu lot, otomatis kita sudah untung yang namanya 80 juta. Ini kalau kita bahas di harga tahun 2020. Nah, untuk tahun sebelumnya, tahun 2019, kita bisa lihat nih, sahabat trader mania di tahun 2019 itu start dari bulan Januari. Ini Januari, ini start di kisaran ini, Januari. Oke, itu di tanggal 2 Januari. Nah, tanggal 2 Januari dia untuk opennya di harga 45. Terus harga close-nya di harga 46. Itu di Januari 2019 dan akhir tahun di tahun 2019, di akhir tahun 2019 dari yang namanya Desember. Nah, untuk tanggal 31 Desember 2019 itu harga close-nya di harga 61. Artinya kalau misalkan di 2019 awal kita start di harga 40, terus ini sudah naik ke harga 61, kalau misalkan di tahun 2019 akhir artinya sudah 20 poinan. Kalau kita enter satu lot otomatis 20 poin kita sudah untung yang namanya 200 juta. Kalau kita memanfaatkan di crude oil nih untuk jangka 1 tahunnya. Begitu juga di tahun berikutnya juga. Oke. Tahun 2017. Kurang lebihnya di tahun 2017 kita bisa lihat di sini untuk tahun 2017 start di tanggal 2. Untuk start di Januari 2017 kurang lebihnya di harga 54. Terus untuk tahun 2017 akhir di kurang lebihnya di Desember, kita bisa lihat nih sahabat trader mania
kurang lebihnya close-nya di harga 60. Yang tadinya di harga 40-an, close-nya di 60-an. Nah, artinya kalau kita tarik kesimpulan dari rata-rata tahun ke tahun itu harga krusialnya di harga crude oil atau minyak bumi ini di kisaran 40 sampai 60, 40, 60, 40, 60. Terus otomatis di tahun 2020 di tahun 2020 ini karena kemarin sempat yang namanya ada pandemi virus corona itu awal-awalnya di bulan Januari Februari itu sempat gap dan turun drastis sampai 6,61 dan ini kembali ke ngejar ke harga krusialnya. Sudah terlewati dari yang namanya harga 40. Harga yang running sekarang itu di 48. Nah, sahabat trader mania untuk crude oil, apabila mau memanfaatkan dari yang namanya peluang akhir tahun ini, cukuplah yang namanya menyiapkan dana sebesar kurang lebihnya dari 6,61 ke 40-an 49 harga tertingginya ini. Sebelumnya di harga 60 otomatis menyiapkan dana sebesar 400 juta. Kalau kita mau enter satu lot, keuntungan kita kurang lebihnya dari 6,61 ke harga 49 itu kurang lebih 430 juta. Kalau kita trader trader yang namanya mau memanfaatkan long time di tahunan, otomatis kita siapkan 400 sama 500 juta dan kita juga cuan 430 juta. Artinya dari modal kita bisa yang namanya dapatkan kurang lebih 80 sampai 90% dari modal kita awal transaksi. Oke, sahabat trader mania GK Invest Semarang, untuk kali ini kurang lebihnya untuk webinar kali ini sedikit dari kita untuk para trader mania. Semoga bisa membantu dan semoga bisa cepat join dan untuk memanfaatkan dari yang namanya fluktuatif dari yang namanya pergerakan harga. Oke, kira-kira masih kita tunggu nih untuk masih ada waktu 8 menit yang terakhir nih. Kita tunggu ada pertanyaan-pertanyaan dari para trader mania dan juga apa yang harus kita lakukan nih untuk yang namanya meraih profit di akhir tahun 2020 ini. Masih kita tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat trader mania GK Invest Semarang. Jangan lupa follow dan lihat YouTube streaming kita di GK Invest Semarang dan jangan lupa selalu mengikuti live trading dari GK Invest Semarang di hari-hari yang sudah ditentukan oleh GK Invest Semarang, kurang lebihnya biasanya di hari Kamis sama hari Jumat di jam-jam biasanya jam 7 dan juga menyesuaikan dari jadwal apabila terjadi perubahan. Oke, untuk sahabat trader mania GK Invest Semarang, kalau misalkan hari ini tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang namanya unek-unek dari para trader mania yang mau gabung, segeralah gabung. Karena apa? Ini momen-momen akhir tahun ini sudah diambang pintu, sudah diambang yang namanya kita bisa profit di akhir tahun. Jangan sampai kita cuma melihat nih teman-teman sahabat trader mania yang lain sudah merasakan wah saya profit, saya sudah untung dan sedangkan saya cuma hanya melihat. Nah, jangan sampai kita cuma menggigit jari ya, sahabat trader mania. Kalau teman-teman kita merasakan profit, bisa berliburan, bisa merasakan yang namanya profit akhir tahun ini, bisa dirasakan dengan keluarga. Tentunya teman-teman yang tidak gabung atau tidak join, tidak bisa melakukan yang namanya transaksi trading, janganlah berkecil hati. Segera hubungi marketing dari GK Invest, baik itu secara online maupun offline. Kita ada marketing yang bisa kita handalkan dan juga kita ada analis dari GK Invest juga. Setiap hari, setiap saat selalu bisa membantu untuk klien bisa meraih profit. Nah, tentunya di bisnis ini
tentu saja ada yang namanya peluang resiko. Kalau ada resiko, ada peluang dan juga ada resiko. Dan resikonya tentunya kita harus bisa, tentunya kalau di sini resiko kita harus bisa manajemen dengan baik. Kalau kita seorang trader mania, trader sejati, pastinya tahulah untuk meraih profit di akhir tahun ini bagaimana caranya. Oke, untuk sahabat trader mania, apabila tidak ada pertanyaan, kalau ini dari Mas Andrian nih, terima kasih atas pencerahannya Pak mengenai emas. Oke, terima kasih sama-sama Mas Andrian untuk dari harga emasnya. Dari kita kurang lebihnya seperti itu tadi yang kita ulas. Semoga bermanfaat dan bisa yang namanya menjadi panutan atau tuntunan di dalam tradernya Mas Adrian dan juga para trader mania GK Invest Semarang. Sahabat GK Invest Semarang, untuk kali ini kurang lebihnya kalau misalkan ada penjelasan kita atau kata-kata kita yang kurang sopan atau kurang pas di hati pendengar dan sahabat trader mania GK Invest Semarang, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan sampai ada kesalahpahaman atau misalkan ada unek-unek yang belum tersampaikan. Lebih baik apabila ada unek-unek yang ingin disampaikan, segera ikuti live trading kami atau datang langsung ke GK Invest Semarang di Wisma HSBC lantai 7 di Jalan Gajah Mada nomor 135 Semarang. Kita terbuka lebar untuk menerima klien dan tamu yang mau join maupun yang mau konsultasi terlebih dahulu mengenai dari seputar trading. Oke, terima kasih sahabat trader mania GK Invest Semarang. Kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang namanya sanggahan apapun, kita undur pamit dulu. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga di akhir tahun, semoga di akhir bulan Desember akhir tahun 2020, dari sahabat trader mania GK Invest Semarang ini bisa meraih profit dan bisa untuk jalan-jalan ataupun berlibur dengan keluarga. Oke, cukup sekian. Selamat siang, sahabat trader GK Invest Semarang. Oke, salam profit.